Pada video kali ini kita akan mencoba menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, tapi dengan koefisien dari variabel x kuadratnya ini adalah tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Sebelumnya kita telah mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat yang koefisien dari x kuadratnya ini sama dengan 1. Misalnya saya ingatkan kembali seperti ini. Jadi tentukanlah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi tugas kalian di sini itu adalah menemukan dua buah bilangan sehingga ketika dia dikalikan itu hasilnya adalah 4 dan ketika dia dijumlahkan itu hasilnya adalah 5. Kita peroleh bilangan tersebut itu adalah 1 dan 4. Kenapa begitu? Karena 1 ditambah 4 itu akan menghasilkan 5, sedangkan 1 dikalikan dengan 4 itu hasilnya adalah 4. Setelah kita menemukan bilangan 1 dan 4, lalu kita proses berikutnya dalam bentuk faktornya seperti ini. Jadi kita buat x ditambah 1 kemudian x ditambah 4 sama dengan 0. Ya, 1 dan 4 itu kita peroleh dari hasil dua bilangan yang kita temukan tadi. Selanjutnya, karena perkalian ini itu hasilnya adalah 0, maka artinya x tambah 1-nya yang sama dengan 0 atau x ditambah 4-nya yang sama dengan 0. Sehingga x-nya itu adalah sama dengan ini satunya ya, ke ruas kanan, dan ini x-nya adalah sama dengan negatif 4. Nah, kita telah menemukan akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu negatif 1 dan negatif 4. Kalau kalian uji misalkan ke persamaan semula yaitu x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0, untuk nilai akar yang kita peroleh itu adalah negatif 1. Kita dapatkan negatif 1 kuadrat seperti ini ya, sebagai pengganti x yang telah kita temukan, ditambah dengan 5x atau 5 dikalikan dengan negatif 1 lalu ditambah 4 sama dengan 0. Ya, jadi gantilah x kuadratnya dengan akar-akar yang telah kita temukan. Negatif 1 kuadrat ini negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1, kemudian 5 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 5 ya, plus kali min kan negatif ya, kemudian ditambah 4 sama dengan 0. 1 kurangi 5 tambah 4 itu adalah 0. Maka kita memperoleh pernyataan yang benar, yaitu 0 sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa negatif 1 merupakan salah satu akar dari persamaan kuadrat ini. Selanjutnya, untuk negatif 4, saya ingin kalian mencoba sendiri dan buktikan bahwa hasilnya juga nanti adalah 0. Di sini, itu kita mengerjakan persamaan kuadrat yang koefisien variabel x kuadratnya itu atau bagian A ini sama dengan 1 ya, karena di depan x kuadratnya ini ada angka 1 sesungguhnya. Nah, sekarang tugas kita adalah menyelesaikan bentuk-bentuk persamaan kuadrat di mana A-nya ini nanti tidak lagi 1. Caranya akan sedikit berbeda, silakan simak baik-baik. Mungkin saya berikan contoh pertama kali mengerjakan soal seperti ini. Di sini kita mengerjakan itu persamaan kuadratnya, bentuknya adalah 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan ini ya. Nah, sekarang kalian harus memperhatikan 10x-nya ini itu berubah menjadi dua bagian, yaitu 2x ditambah dengan 8x. Kemudian, itu 2x ditambah 8x kan 10x kan? Nah, kenapa kita rubah seperti itu? Karena kita perlu membentuknya menjadi dua bagian menggunakan sifat distributif. Jadi bentuk bagian yang pertama
yaitu yang ini. Kalau saya berikan tanda kurung, 2x kuadrat ditambah 2x itu kita bisa mengeluarkan 2x, kemudian sisanya yang di dalam tanda kurung itu adalah x tambah 1 saja. Kalau kalian ragu, kalikan saja 2x kalikan x itu adalah 2x kuadrat, kemudian 2x kali plus 1 itu adalah 2x. Kemudian bagian yang kedua, yang ini ya, 8x dan 8 memiliki faktor yang sama, yaitu 8, kita bisa keluarkan. Nah, itu artinya adalah 8 kali x, 8x, dan 8 kali 1, yaitu 8. Di sini kita telah melihat ada faktor yang sama, yaitu sama-sama x ditambah 1, yang berwarna hijau ini. Dan faktor yang berbeda itu adalah 2x dengan plus 8. Kita buat menggunakan sifat komutatif, itu adalah x ditambah 1-nya seperti ini. Kemudian 2x ditambah 8 sebagai faktor yang berbeda kita buat di belakangnya. Boleh juga di depannya sesungguhnya ya. Itu sama dengan 0. Nah, setelah menemukan bentuk pemfaktoran seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah sama dengan cara sebelumnya, yaitu x ditambah 1-nya yang sama dengan 0 atau 2x ditambah 8-nya yang sama dengan 0. Jadi untuk yang x ditambah 1 sama dengan 0, kita bisa membuat bahwa x-nya itu yang memenuhi adalah sama dengan negatif 1, sedangkan ketika 2x ditambah 8 yang sama dengan 0, maka 8-nya mungkin bisa dipindahkan terlebih dahulu ke ruas kanan seperti itu. Kemudian kita peroleh x-nya adalah negatif 4. Nah, bagaimana? Agak rumit? Mungkin pertanyaan kalian adalah, kenapa bisa 2x ditambah 8x ini ya menjadi pecahan yang mewakili 10x? Padahal kan 10x itu bisa macam-macam ya, bisa misalkan 3x ditambah 7x, atau misalkan 4x ditambah 6x, seperti itu ya, yang hasilnya sama-sama 10x. Kenapa ini? Ini ada alasannya ya. Ayo kita lanjutkan pelajaran ini. Sekarang coba perhatikan bagaimana langkah-langkah saya menyelesaikan persamaan kuadrat berikut ini, yaitu persamaannya adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 itu yang sama dengan 0. Ya, perhatikan bahwa koefisien dari variabel x kuadratnya ini itu adalah 2, artinya tidak 1. Ya, oleh karena itu kita perlu menggunakan cara pemfaktoran yang lain. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu adalah memperhatikan ini, koefisien ini ya. Jadi 2 dan 6-nya itu kita kalikan terlebih dahulu. Kita peroleh 2 kali 6 itu adalah 12 ya. Oleh karena itu nanti kalian harus menemukan dua buah bilangan yang ketika kalian kalikan itu hasilnya adalah 12. Dapat dari hasil perkalian 2 kali 6 ini. Dan sebagaimana cara memfaktorkan sebelumnya, itu di sini di koefisien variabel x ini yang 7 ini itu adalah hasil penjumlahan kan. Nah, jadi kita juga harus menemukan dua buah bilangan yang ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah sama dengan 7. Coba kalian pikirkan berapakah dua bilangan yang ketika kalian kalikan itu hasilnya adalah 12 dan ketika kalian jumlahkan itu hasilnya adalah 7. Nah, karena saya sudah ahli, jadi saya dengan cepat bisa menemukannya bahwa dua bilangan tersebut adalah 4 dan 3. Kenapa begitu? Ya karena 4 kali 3 itu adalah 12 kan, dan 4 ditambah 3 itu adalah 7. Oleh karena itu kita akan pecah sekarang. Jadi bagian 7x-nya ini menjadi penjumlahan dua bilangan. Nah, saya tulis 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Ya, perhatikan 7x-nya ini itu menjadi penjumlahan dua buah bilangan yang telah kita temukan tadi, yaitu 4 dan 3 ya. Karena ini
7x kita buat menjadi 4x dan 3x. Nah, sekarang bentuk di baris pertama dan baris kedua ini kan sama saja sesungguhnya ya. Hanya saja di bagian 7x ini kita buat sedikit lebih panjang. Kenapa begitu? Ya, sekarang perhatikan ini. Ya, kita mulai dari perhatikan dua suku pertama ini. 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk 2x kuadrat dan 4x ini kita bisa sama-sama bagi dengan 2x. Jadi saya akan tuliskan menurut sifat distributif 2x x plus 2. Seperti itu ya. Jadi 2x kuadratnya ini kalian bagi dengan 2x, hasilnya adalah x saja. Kemudian 4x-nya itu kita bagi dengan 2x, hasilnya adalah 2. Dan kalian bisa mengecek kembali jika kalian ragu. Jadi 2x kalikan dengan x ya, hasilnya adalah 2x kuadrat, dan 2x kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4x. Kita telah menemukan setengah perjalanan kita. Selanjutnya, nah perhatikan ini bagian keduanya sekarang, 3x ditambah 6. Jadi sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi ini saya buat plus 3 seperti itu, x ditambah 2 ya. 3 kali x, 3x bentuk ini, kemudian 3 kali 2, 6 ya, dan ini sama dengan 0. Sama seperti tadi, kalian juga bisa memeriksa kembali ya. Kalau ragu, ini kalikan kembali 3x, dan ini adalah 6. Periksa dengan baris di atasnya. Jadi sesungguhnya di baris pertama, kedua, ketiga ini kita tidak ada mengubah nilai dari persamaan kuadrat itu ya, hanya merubah bentuk-bentuknya saja agar kita bisa jadikan dia dalam bentuk pemfaktoran. Nah, sekarang perhatikan, kita punya bentuk yang sama. Biasanya kalau sudah benar itu pasti ketemu bentuk sama ini, x tambah 2 dalam kasus ini ya. Sama-sama kita menemukan faktor x tambah 2. Artinya persamaan kuadrat ini akan bisa dibagi oleh x plus 2 ya. Saya tuliskan di sini di bawahnya. Jadi kita telah menemukan bahwa x ditambah 2 merupakan salah satu faktor dari persamaan kuadrat ini, dan faktor yang lain itu adalah sisanya ya. Yang tidak sama ini kan 2x sama plus 3 ya. Jadi tulis saja di sini 2x ditambah 3 seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan saja yang ini, yang tidak sama ini ya, di sini, dan ini di sini. Seperti itu. Sudah. Nah, sekarang sudah mudah karena kita telah menemukan dua faktornya. Jadi kita tinggal menulis sekarang bahwa x ditambah 2-nya yang sama dengan 0, atau 2x ditambah 3-nya yang sama dengan 0. Tinggal selesaikan ini saja. Di sini saya peroleh x-nya adalah sama dengan negatif 2, dan di sini saya peroleh 2x itu adalah sama dengan negatif 3, maka x-nya adalah negatif 3 per 2. Dan kita telah berhasil menemukan kedua akar persamaan kuadrat tersebut. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2 dengan negatif 3 per 2. Jadi seperti itu. Bagaimana? Bisa?